Konsep produk domestik bruto pada dasarnya adalah untuk meringkas kinerja suatu perekonomian dalam satu ukuran, yaitu uang, biar mudah dianalisis. Tapi ada masalah di sini. Jika yang dipakai hanya PDB atas dasar harga berlaku atau harga pasar, maka peningkatannya, kenaikannya, ataupun perubahannya itu selain terkait dengan kuantitas dari barang dan jasa, juga dengan harga. Nah, padahal kalau kita mau bicara kinerja, itu harus membuang faktor harga dong. Karena kita benar-benar pengen tahu produksi barang dan jasa tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih baik atau lebih buruk. Kan semacam itu. Nah, maka oleh ekonom dan oleh ahli statistik yang kemudian menjadi pedoman Badan Statistik PBB, yang itu kemudian dipakai juga menjadi acuan oleh BPS, dikenalah konsep produk domestik bruto atas dasar harga konstan. Dengan maksud hanya menyoroti soal produksi barang dan jasanya saja, kuantitasnya, bukan harganya. Secara teknis perhitungan, dan ini hanya BPS yang bisa ya, karena dia yang memiliki data paling lengkap dan memang diamanatkan oleh undang-undang. Caranya menghilangkan faktor harga itu adalah dengan apa yang disebut dengan indeks PDB deflator. Jadi PDB deflator itu menghilangkan faktor harga. Mungkin buat pemirsa yang terbiasa dengan istilah inflasi, ya semacam itu. Tetapi inflasi yang kita kenal di media massa itu adalah berdasar indeks harga konsumen. Jadi perubahan indeks harga konsumen disebut inflasi, presentasi ya. Nah, ini PDB deflator itu mirip dengan itu, tetapi lebih komprehensif karena harga konsumen itu hanya memilih ya sekitar 500-600 komoditas se-Indonesia, tiap kota beda. Sedangkan PDB seluruh barang dan jasa secara konsep, secara perhitungan tentu ada beberapa pendekatan. Nah, semacam itu ya. Bagaimana untuk menghilangkan faktor harga? Tidak bisa tiap tahun. Kalau tiap tahun nanti tidak bisa membandingkan selama 5-7 tahun. Dipakailah konsep yang disebut dengan tahun dasar yang menjadi base period ya, waktu dasar. Nah, yang saat ini dipakai itu 2010. Tetapi prinsipnya semua tahun bisa dipakai, tentu dengan kajian ya. Sekarang ini dipakai tahun dasar 2010 oleh BPS. Artinya apa? Data PDB tahun 2023 sebesar 20.892 triliun itu dicoba dihitung seandainya, seolah-olah harganya sama dengan harga tahun 2010. Nah, dapat PDB harga konstan. Begitu juga dengan harga tahun 2022, kan bisa dicari. Seandainya harga-harga tahun 2022 itu adalah serupa dengan 2010. Tahun dasar apa saja yang pernah dipakai Indonesia? Indonesia sudah berkali-kali ganti. Pertama tahun 1960 pernah, 1973 pernah, 1983, 1993, lalu tahun 2000, kemudian tahun 2010. Mestinya sekarang ini kita sudah ganti tahun dasar ya, biasanya di tahun 2024, itu mestinya 2020. Tetapi konon di pihak BPS masih melakukan kajian, karena kalau memakai data tahun 2020, itu termasuk tahun yang relatif labil perekonomian. Jadi kemungkinan diragukan untuk pakai tahun 2020. Bisa jadi 2022 dipakainya. Nanti kita lihat. Jadi hingga saat ini masih pakai data tahun 2010. Nah, kalau kita gambar ya seperti ini. Ini grafik yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. PDB atas dasar harga berlaku 20.892 triliun. Kalau produksi barang dan jasa ini seolah-olah diberi harga tahun 2010, nilainya berapa? Ternyata nilainya 12.300 triliun. Nah, begitu juga dengan tahun 2022 kan. Ada ADHB ya singkatannya. Ada ADHK. Maka kita bisa melihat. Nah, semua bisa disesuaikan. Ini PDB harga berlaku yang biru, yang orange adalah PDB harga konstan. Nah, tentu tampak ya. Dan sekilas saja sudah tampak. Yang biru kelihatannya cenderung naik. Meskipun 2020 sedikit turun, tapi kan kenaikannya kelihatan lebih tajam dibandingkan yang orange. Nah, itu artinya ya memang faktor harga itu ada di sini kan. Nah, nanti dari konsep atas dasar harga konstan inilah konsep-konsep lain yang lebih lanjut dari PDB ini dikenal. Antara lain nanti kita akan belajar dari angka ini ada soal
pertumbuhan ekonomi. Tapi sekarang kita sudah harus mulai memahami bahwa jutaan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia selama setahun disebut PDB harga berlaku. Ketika dia seolah-olah diberi nilai harga tahun 2010 disebut PDB atas dasar harga konstan.